Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan. Katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkia. Suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan oleh pihak rakyat, oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu untuk tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur." Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan, panitera itu, "Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan, panitera itu, masuk menghadap raja. Disampaikannyalah kabar tentang itu kepada raja. "Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu." Safan, panitera itu, memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya, hamba raja. Katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita yang tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya." Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda
yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena kau sudah menyesal dan kau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 2 Raja-Raja 22. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama kita melihat di ayat 1 dan 2, di mana Yosia menjadi raja yang benar. Yosia naik tahta pada usia 8 tahun. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup setia seperti Daud, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pelajaran yang bisa kita ambil daripada Yosia ini adalah usia muda bukan penghalang untuk hidup benar dan dipakai Tuhan. Yang kedua adalah di ayat 3-7, perbaikan bait Tuhan. Pada tahun yang ke-18 pemerintahannya, Yosia memerintahkan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Ia mempercayakan pekerjaan itu kepada imam dan para pekerja tanpa kecurangan. Pelajarannya adalah kebangunan rohani sering dimulai dari memperbaiki rumah Tuhan dan memulihkan ibadah dan kekudusan. Yang ketiga, di ayat 8-13, penemuan kitab Taurat. Imam Hilkia menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Saat kitab itu dibacakan, Yosia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda pertobatan karena menyadari bangsa itu telah lama tidak menaati firman Tuhan. Pelajarannya adalah kebangunan sejati terjadi ketika firman Tuhan ditemukan kembali dan dihormati. Firman membuka mata akan dosa dan membawa hati pada pertobatan. Yang keempat, di ayat 14-20, nubuat Hulda. Yosia meminta petunjuk Tuhan melalui nabi perempuan Hulda. Tuhan menyatakan bahwa hukuman atas Yehuda tetap akan datang karena dosa bangsa itu. Tetapi karena hati Yosia lembut dan ia merendahkan diri, malapetaka itu tidak terjadi pada zamannya. Pelajarannya adalah Tuhan melihat hati yang lembut dan rendah. Pertobatan pribadi membawa berkat bahkan di tengah generasi yang rusak. Kita melihat tema daripada pasal 22 ini adalah kebangunan dimulai dari hati yang lembut terhadap firman Tuhan. Karena itu, bangsa bisa lama hidup tanpa sadar bahwa mereka sudah jauh dari Tuhan. Tetapi ketika firman dibuka dan dibacakan, Roh Tuhan bekerja. Karena itu, kita mau melihat yang terjadi di pasal 22 ini adalah yang pertama, kembali mencintai firman Tuhan.
membiarkan firman menegur dan membentuk kita, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Hati yang lembut di tangan Tuhan akan dipakai untuk membawa pemulihan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.